Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya itu nikmat sempat sehingga kita masih diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, marilah kita haturkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dengan kata lain minadh dhulumati ilan nur au ad-dinul Islam. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang konstitusi. Poin pertama yaitu pengertian dari konstitusi. Apa itu konstitusi? Istilah konstitusi diambil berdasarkan bahasa Inggris maupun bahasa Belanda, yaitu Undang-Undang Dasar. Adapun pengertian secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara maupun kelompok sosial, yang dimana kelompok sosial tersebut adalah yang menentukan tentang kekuasaan, tugas pemerintah, dan yang menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Pengertian konstitusi ini menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu juga menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu mengontrol cabang-cabang lainnya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa konstitusi adalah segala suatu ketentuan dan aturan ketatanegaraan, yaitu undang-undang dasar dan sebagainya. Dalam konteks organisasi atau negara, Mahkamah Konstitusi dalam Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi menerangkan bahwa pengertian konstitusi terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi. Adapun dari pengertian para ahli, dari banyaknya pengertian para ahli, saya mengambil salah satunya yaitu C.R. Strong. Beliau mengatakan bahwa konstitusi adalah kerangka masyarakat politik atau negara yang diatur oleh hukum dengan melalui hukum. Maksudnya ialah hukum telah menetapkan adanya lembaga pemerintah dengan fungsi yang telah diatur dan hak yang telah ditentukan. Dan poin kedua yang saya bahas adalah tentang jenis-jenis konstitusi. Adapun jenis konstitusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi lentur dan kaku, konstitusi dengan kedudukan lebih tinggi dan tidak lebih tinggi dari badan legislatif. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang lazimnya berbentuk naskah dan memuat cara kerja, fungsi, wewenang, serta tugas dari badan pemerintah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis lazimnya tidak berbentuk naskah, akan tetapi konstitusi ini melekat pada tradisi dalam masyarakat. Konstitusi ini juga sama pentingnya dengan konstitusi tertulis. Yang kedua adalah konstitusi lentur dan kaku. Konstitusi lentur adalah konstitusi yang perubahannya atau amandemennya itu bersifat umum, sama hukumnya dengan lainnya. Dan yang kedua, sedangkan konstitusi kaku adalah konstitusi yang perubahannya memerlukan proses yang bersifat khusus. Yang terakhir adalah konstitusi dengan kedudukan lebih tinggi dan tidak lebih tinggi dari badan legislatif. Konstitusi dengan kedudukan lebih tinggi adalah konstitusi suprem, yang dimana konstitusi ini dalam proses perubahannya itu tidak berwenang kepada badan legislatif. Sedangkan sebaliknya, konstitusi tidak lebih tinggi dari badan legislatif adalah konstitusi yang perubahannya itu masih berwenang kepada badan legislatif. Mungkin sekian dari pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.